Saya senang semua diteguhkan, saudara. Yang saya siapkan juga sama, excellent. Mulai Selasa yang lalu Tuhan berikan ya firman Tuhan seperti Salomo yang senantiasa bisa mempersembahkan yang excellent. Dia membangun istana luar biasa sekali. Dia membangun semua, saudara, tempat ibadah luar biasa sekali. Sampai cara berdirinya, cara duduknya, cara memberi makannya, cara ibadahnya, mempersembahkan korban bakar. Itu luar biasa sekali. Sampai orang di mana-mana datang. Ratu Seba datang, saudara. Kenapa? Ada sesuatu yang excellent, yang luar biasa. Sampai orang ingin melihat, sampai orang ingin datang, sampai orang juga ingin ikut diberkati. Nah, kita sekarang membangun banyak sekali. Tadi Bu Maria Glory nyampaikan juga dimulai dari full time. Semua ditingkatkan pelayanan kita. Supaya bukan pelayanan biasa-biasa, pelayanan yang terbaik. Sampai saya beri nama pelayanan sekarang pelayanan bintang 5 plus gitu, saudara. Tepuk tangan. Saya semua mulai bangkit. Kita sedang ada lomba, betul ya? Lomba, pelayanan bintang 5 plus gitu, saudara. Supaya suku-suku terimpatasi. Suku-suku, saudara, sedang ada lomba ya, sedang di full time, saudara. Tapi arahnya seperti itu, saudara. Lalu kemarin hari Rabu saya nyampaikan ya keluarga yang excellent, saudara. Kalau kita bisa membangun keluarga yang excellent luar biasa. Bu Agus Suryo juga tadi nyinggung tentang keluarga, apalagi keluarga muda ya, saudara. Itu sangat penting sekali, sangat rapuh kalau tidak dibangun sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Jadi dibangun rumah tangga yang excellent. Dari siapa? Yusuf dan Maria. Sampai dipilih oleh Tuhan mengandung, melahirkan Mesias bagi dunia ini, saudara. Karena mereka pasangan yang excellent. Ada banyak yang bisa kita pelajari. Ya, saudara bisa lihat di YouTube. Nah, sekarang Tuhan berikan saya tentang Daniel. Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa sekali. Kenapa? Dia excellent, luar biasa. Orang yang excellent, hidupnya excellent. Yang dilakukan excellent, doanya excellent, saudara. Apa yang dikerjakan excellent. Dia mengalami yang luar biasa sekali, saudara. Daniel 6 ayat 1 sampai 4. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenan Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada mereka para wali-wali raja harus memberi tanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka saudara perhatikan, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Dia lebih dari semuanya. Dia punya banyak wilayah. Dari sekian banyak diangkat 3, saudara. Tapi di antara 3, Daniel yang paling luar biasa. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang excellent, saudara. Ini bukan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah membangun hidupnya. Sehingga rohnya juga menjadi excellent. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Diangkat paling tinggi, luar biasa sekali. Saudara bisa perhatikan, dia itu orang buangan, saudara. Jadi waktu Yehuda dikalahkan, lalu ditawarlah orang-orang banyak yang dibawa di sana jadi orang buangan, saudara. Tapi ternyata, saudara, hidupnya dari orang buangan bisa dibangkitkan, dibangun, dipakai secara luar biasa sekali, saudara. Akhirnya menjadi orang paling top setelah raja, atau orang kedua setelah raja. Pokok di antara semua pejabat, dia yang paling luar biasa. Kalau saudara pelajari banyak, dia mengalami diiri oleh pejabat yang lain, saudara. Dijebak oleh pejabat yang lain, saudara. Untuk dijatuhkan, untuk dihancurkan. Dia bukan jatuh, tapi malah bangkit, malah menang luar biasa. Merubah masalah menjadi mahkota luar biasa. Tepuk tangan, saudara. Hidupnya memuliakan nama Tuhan. Raja-raja kaget kagum dengan Tuhan melalui apa? Hidupnya Daniel, saudara. Dia lakukan hal yang luar biasa.
Dan dia selalu mengaku ini Tuhan bukan aku, saudara. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya secara luar biasa. Bahkan akhirnya kalau saya pelajari membuat banyak orang akhirnya bertobat. Ya, akhirnya beribadah kepada Tuhan. Banyak orang datang pada Tuhan. Banyak orang diselamatkan melalui hidupnya. Karena dia mempunyai kehidupan yang excellent, luar biasa. Yang pertama saya ajak saudara tangkap. Ya, kenapa dia menjadi excellent seperti itu? Karena suka belajar firman. Dia itu kalau saudara pelajari selalu belajar firman. Belajar firman, saudara. Misalnya lah saudara, Daniel 9 ayat 2. Pada tahun pertama kerajaannya itu, Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Dikatakan di sini memperhatikan dalam kumpulan kitab. Dia itu selalu saudara, lakukan salah satunya belajar firman, memperhatikan firman, saudara, mengingat firman, menggali firman. Dikatakan dia itu kira-kira orang sibuk apa enggak, saudara? Sangat amat sibuk. Ya, kerajaannya membawa banyak sekali wilayah kerajaan yang lain. Ya, ada 3 yang besar. Dia nomor 1. Sudah saya percaya pasti sangat amat sibuk sekali. Tapi tetap dia harus baca firman dengan firman, gali firman, renungkan firman siang dan malam supaya dapat remanya untuk saat itu. Dan dia dapat remanya. Inilah waktunya datang, pemulihan datang, saatnya Tuhan perkenanan datang, saatnya dipulihkan. Kenapa? Terus suka firman. Saudara, itu luar biasa. Setiap kita menjadi orang yang suka dengan firman. Baca firman, renungkan firman, siang dan malam, lakukan firman, jadi pelaku. Saya percaya itu awal pertama. Kenapa dia terus bertumbuh, makin pandai, makin maju, makin luar biasa. Kalau saudara baca di Alkitab, dia punya kepandaian berlipat-lipat ganda daripada orang lain sejak remajanya loh, saudara. Ya, dia sewaktu jadi pejabat lebih dari semua pejabat yang lain. Saya percaya salah satu yang utama adalah karena firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah pikiran Tuhan, hikmat Tuhan, kepandaian dari Tuhan. Yang gak ada yang bisa melebihi hikmat kepandaian dari Tuhan. Itu firman adalah Tuhan. Apalagi kalau firmannya sudah jadi rema, itu sudah pasti ada penyertaan Tuhan, pasti ada kuasa Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan, pasti ada keberhasilan. Orang Yahudi itu saudara tahu firman itu luar biasa sekali, sangat menghargai sekali, saudara. Ya, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah engkau apa? Perhatikan seperti ini, perhatikan saudara, jangan asal saja. Haruslah engkau apa? Mengajarkan apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bukan kau sendiri yang mendengar dan memperhatikan. Engkau mengajarkan pada anak-anakmu berulang-ulang, katakan saudara. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Sudah ngajak terus dibicarakan waktu duduk bersama anak-anaknya di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, bukan di rumah, jalanan, sedang piknik, sedang pergi mana, dibicarakan firman itu. Apabila engkau berbaring, sedang tidur-tiduran dengan anak-anaknya juga sama. Dan apabila engkau bangun, sudah bangun, ceritakan lagi, bicarakan lagi firman, saudara. Haruslah juga engkau mengikatnya pada mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, saudara. Kalau saudara lihat orang Yahudi, kalau ada gambarnya, ya di tangannya ada kotak itu, saudara, dililitkan, ditarik. Itu isinya adalah Taurat atau firman Tuhan di dalam. Artinya apa sebetulnya? Ya, arti rohaninya adalah apapun yang kau perbuat dengan tanganmu, perbuatlah sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Untuk mengingatkan mereka firman Tuhan yang diperbuat, firman Tuhan yang diperbuat, saudara. Luar biasa sekali. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Yang kau pikirkan adalah firman. Pikiranmu harus cocok dengan firman. Kalau enggak cocok,
Ya, robah pikiranmu, taklukkan pikiranmu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ada yang benar, yang harus kau percayai, yang harus kau renungkan siang dan malam. Firman, 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 saudara. Ya, itu luar biasa sekali, saudara. Lalu juga haruslah itu tadi di tangan ya saudara ya. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu saudara. Sudah. Dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu. Saudara kalau lihat di sana yang pernah lihat, setiap pintu selalu ada satu kotak gitu saudara. Yang gak panjang. Itu isinya juga firman. Firman artinya apa saudara? Mau masuk firman dalam rumah, dalam kamar, hidupmu juga sesuai dengan firman. Ingat firman, sekalipun sedang ada di rumah, di kamar, pada pintu gerbangmu. Kalau saudara di sana pintu kamar, pintu rumah, pintu gerbang itu seperti pintu gerbang kota gitu. Selalu firman. Intinya engkau keluar sesuai dengan firman. Engkau balik sesuai dengan firman. Kalau saudara bisa tahu semua hidupnya firman. Firman, 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 firman. Selalu hidupnya penuh dengan firman, saudara. Jadi yang dipikirkan firman, yang dikatakan firman, yang diperbuat firman. Maka firman itu yang paling benar. Mereka pikirkan yang benar, katakan yang benar, lakukan yang benar. Mengalami kebenaran firman. Sudah pasti excellent, lebih daripada yang lain. Pandainya lebih daripada yang lain. Karena punya kepandaian Tuhan, pikirannya Tuhan. Sampai sekarang orang Yahudi itu saudara, kalau didik anak, saudara tahu enggak kenapa orang Yahudi dikatakan paling pandai seluruh dunia? Sejak dari kandungan. Jadi sejak dari kandungan orang tua itu sudah ngajari anaknya sekalipun belum tahu secara lahiriah. Dia orang tuanya harus apa saudara? Bacakan Taurat gitu saudara. Dengar enggak dengar, rohnya dengar. Lalu apa? Orang tuanya harus suka melajari matematika gitu saudara. Karena itu membuat ya pikirannya bisa hidup saudara. Belajar. Ada satu lagi yaitu apa? Musik. Karena musik itu membuat kreatif dan macam-macam. 3 itu sudah dilakukan sejak dari kandungan. Masih juga makanan-makanan yang sehat saudara yang dilakukan. Lalu setelah lahir saudara terus ya dibacakan. Umur 5 tahun sudah mulai apa? Oh ada gurunya saudara. Hafal Taurat Tuhan. Belajar Taurat. Hafal Taurat. Belajar Taurat. Hafal Taurat. Ada gurunya secara khusus. Belajar apa? 12 tahun. Harus sudah hafal semua kitab Taurat. Hafal loh saudara. Itu kitab itu hafal. 12 tahun itu hafal. Setelah itu maka dilantik, diwisuda. Jadi anak Taurat namanya. 12 tahun itu sudah hafal semua. Dilantik menjadi anak Taurat. Maka saudara mereka memang punya pikirannya Tuhan. Bukan pikirannya manusia saja. Punya hikmat kepandaian Tuhan. Bukan manusia saja. Maka dia lebih pandai dari kebanyakan orang yang lain. Karena firman. Bangsa Yahudi penasaran dengan Tuhan. Dicerai-belaikan 2000 tahun. Tapi saudara bahasanya enggak hilang. Kenapa? Sudah habis 2000 tahun kok enggak hilang. 100 tahun saja bisa hilang kok. Berapa puluh tahun kalau sudah cerai-berai, sudah hancur bisa hilang. 2000 enggak hilang. Kenapa? Memang anaknya terus diajari. Sejak kecil 12 tahun sudah hafal semua. Jadi itu salah satu. Saya dorong setiap saudara belajar sungguh-sungguh. Dalam hidup saudara jadilah orang yang suka belajar. Yang pertama belajarlah firman Tuhan. Sehingga saudara akan tahu banyak saudara. Semua pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia ada dalam Alkitab. Sumbernya dalam Alkitab. Tapi setelah itu juga belajar untuk hidup saudara masing-masing. Kalau saudara ya seorang pengusaha, belajarlah untuk jenis usaha saudara. Jangan monoton saja supaya usaha saudara makin bagus, makin bagus, makin bagus saudara. Saudara buka restoran, jangan hanya 10 tahun tetap itu saja. Belajar gimana lebih enak, gimana lebih baik, gimana lebih disukai, gimana lebih maju. Pelajari semua. Jadi belajar sungguh-sungguh. Jadi pekerja, belajarlah. Kamu ada OB misal, jangan terus mapan dengan OB. Belajar lagi yang lain. Belajar fotokopi. Belajar. Posisimu akan naik. Semua anak-anak Tuhan, ayo banyak belajar. Orang yang suka belajar. Oh saudara,
Jadi ya excellent dalam pengetahuan, excellent dalam pengertian, excellent dalam lakukan. Saya tambah satu, saudara, Yesus sejak kecil belajar. Yesus itu Tuhan, saudara. Waktu jadi manusia sejak kecil. Masih ingat 12 tahun diajak Yusuf Maria ke Yerusalem. Yusuf Maria pulang kaget. Yesus belum ikut di mana? Bingung, dicari. Dia sedang apa? Diskusi dengan para imam tentang firman. Sejak 12 tahun dia sudah ngerti. Seperti tadi, anak Taurat karena dia sudah 12 tahun. Belajar. Hari ini saya ajak saudara, uji hati saudara. Banyak belajar apa enggak? Kalau enggak hari ini, Tuhan nyuruh belajar. Full time juga ditingkatkan, belajar. Layani yang lebih baik lagi. Mempersembahkan pelayan lebih baik. Bagaimana menjadi asyir yang lebih baik lagi. Bagaimana jadi konselor yang lebih baik lagi. Yang mempersembahkan. Bagaimana jadi pengkhotbah yang lebih baik lagi. Bagaimana jadi pelayan PW yang lebih baik lagi. Belajar terus, berlatih terus, belajar terus, berlatih terus, belajar terus, berlatih terus. Makin ya excellent, makin excellent lagi, makin lagi. Saudara akan dibawa oleh Tuhan, naik lagi. Tuhan akan pecahkan kita hal yang besar. Lawatan untuk bangsa-bangsa. Oh Tuhan untuk bangsa-bangsa. Indonesia akan mengalami. Tuhan percaya juga pusat kegerakan Roh Kudus. Saudara, Tuhan sedang bangkitkan kita menjadi orang-orang yang excellent. Salah satunya belajar. Betul? Tangkap saudara, sungguh-sungguh. Saya percaya ini rema. Tadi kesaksian semua mengarah ke seperti itu saudara. Ya, jadi banyak. Saya nyiapkan itu ada 6 poin. Poin 1 saja sudah jam 12 lebih itu saudara. Ya, tapi yang penting-penting saja ya saudara. Sekarang saya mau ajak saudara yang ada kaitannya tadi saja semua kelompok sel. Saudara, saya nggak punya waktu banyak. Saudara, baca saja di Roma. Saudara ya, Daniel 2 ayat 12 sampai 19. Apa dibacalah boleh ya. Daripada tidak jelas. Ya, 12. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Karena nggak ada yang bisa mengartikan mimpinya, saudara. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bisa dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Ya, Daniel menghadap raja, minta padanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Raja mimpi, nggak ada orang yang bisa mengartikan. Rajanya marah, ya semua katanya berilmu tapi nggak bisa, mau dibantai. Tapi Daniel ya dengar saudara, dia minta waktu karena itu termasuk dia yang bisa dibantai juga kalau enggak bisa saudara. Ya, kemudian ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada siapa? Hananya, Misael dan Asyara, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara dengar, ada bahaya besar, ada ancaman besar. Sebab termasuk mereka bisa dibantai kalau tidak ada yang bisa mengatakan mimpi raja. Tapi hebatnya Daniel punya komsel. Daniel punya tim kecilnya. Yaitu tadi saudara, yaitu Hananya, Misael, Asyara. Dia itu punya kelompok kecilnya. Ada masalah, ada bahaya. Begitu ya keluar dari istana, kumpul. Itu komselnya. Ayo doa bersama. Ayo minta hikmat dari Tuhan. Ayo minta pewahyuan dari Tuhan. Oh, supaya kita bisa menceritakan mimpinya raja. Supaya kita bisa mengartikan raja. Supaya semua bisa selamat. Ayo doa bersama. Ya,
terus minta pada Tuhan bersama-sama. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Dan mereka diberikan, ya Daniel diberikan pewahyuan. Raja mimpi seperti ini, artinya seperti ini. Akhirnya dapat jalan keluar, dapat pewahyuan dari Tuhan. Lalu menghadap raja, saudara. Dan akhirnya luar biasa sekali. Akhirnya mereka diselamatkan. Dan semua ikut diselamatkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, yang satu bicara tentang apa? Komsel. Sekali lagi, itu tempat saudara bisa mendoakan bersama-sama, bisa mendukung bersama-sama, bisa mempersiapkan semuanya bersama-sama. Sehingga sungguh-sungguh saat ada masalah, saat ada apa-apa, saudara punya kelompok kecil yang bisa doa bersama, yang bisa melangkah bersama, yang bisa ya akhirnya menyelesaikan masalah bersama-sama. Saya dorong setiap saudara sekali lagi ikuti sungguh-sungguh Bu Agus Suryo tadi. 34 tahun saudara, dulu anggota Komsel saya saudara, akhirnya dijoroke jadi KKS saudara, lalu akhirnya jadi supervisor saudara, saat ini sedang dijoroke lagi jadi pembicara saudara. Tapi sekali lagi dia sangat bertumbuh melalui apa? Komsel. Boleh ditanyain betul ya, sangat bertumbuh melalui apa? Komsel. Melalui apa? Komsel. Melalui apa saudara? Komsel. Yang belum ikut saya dorong saudara ikut saudara. Lalu dari kisah ini bisa tangkap juga apa? Kita harus hidup dengan kepekaan. Bisa tangkap rema Tuhan. Bisa tangkap pewahyuan. Kenapa saya katakan sekarang kita ada seperti tadi saudara. Dapat apa? Dapat apa? Itu penting. Jangan kita ikut Tuhan itu hanya logos. Jangan ikut Tuhan itu hanya teori. Jangan ikut Tuhan itu hanya yang secara manusiawi saja. Saudara, aturan manusia, kepandaian manusia, tatanan manusia. Bukan hanya itu, semua kepandaian itu penting. Tapi ada yang lebih penting, yang kepandaian saja tidak bisa mengatasi. Seperti tadi, orang pinter yang nggak bisa mengatasi. Hanya pewahyuan Allah yang akan bisa menjadi jawaban. Mereka doa. Mereka minta pewahyuan, mereka diberi pewahyuan, mereka punya kepekaan, mereka bisa tangkap, mereka bisa sampai ke raja, mereka bisa selamat, mereka bisa mengalami kedahsyatan Tuhan. Itu sebabnya. Terus saya ingin belajar. Saudara yang dapat sesuatu juga boleh nanti lapor dengan Mbak Yono, Mas ya. Kalau memang kira-kira benar karena yang baru semua harus belajar. Ini hamba-hamba Tuhan yang sudah ya biasa melayani saja dulu. Tapi yang lainnya juga diberi kesempatan. Nanti saudara akan hidupmu beda. Ikut Tuhan itu bukan agama. Tapi ikut Tuhan yang nyata. Yang dimana saudara bisa berbicara. Yang dengan Tuhan saudara bisa dapat rema. Dapat pewahyuan. Dapat petunjuk. Dapat jalan keluar. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau saudara bisa tangkap, saudara bisa ya ada sesuatu yang luar biasa. Terus saudara, kalau tadi pengurapan, ya ini Pak Agung sudah datang. Kalau tadi pengurapan, seperti tadi doa. Masih ingat Daniel apa? Doanya berapa lama sekali? Doanya 3 hari sekali. Doanya berapa lama? 3 kali sehari. Bukan 3 hari sekali saudara. 3 kali sehari. Doa pengurapan itu penting. Akan terus makin dekat dengan Tuhan. Makin bertumbuh. Makin luar biasa sekali dengan Tuhan saudara. Iya saudara, saya perasa itu penting. Saya tutup saja langsung dengan yang terakhir. Saudara, hidup dalam apa? Kekudusan. Hidup dalam apa? Ketulusan. Saudara, hidup dan kudusan. Saudara, nanti baca di rumah saja supaya enggak lama ya. Karena sudah waktunya atau saya baca tapi sebentar saja. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan apapun, sekalipun itu santapan raja yang luar biasa sekali. Saya baca lagi Daniel 6 ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak dapat alasan apapun, satu kesalahan, sebab ia setia. Dan tidak ada didapatinya kelalaian, suatu kesalahan padanya. Ceritanya saudara, dia selain jaga kekudusan, dia jaga kejujuran, dia jaga ketulusan saudara. Lah orang Daniel diangkat tinggi, yang lain itu iri saudara, berusaha menjebak
Daniel berusaha cari kesalahannya, tapi tidak bisa menemukan kesalahannya. Karena terus dia berusaha hidupnya kudus, hidupnya tulus, hidupnya jujur, punya saudara mentalitas yang baik saudara. Jadi luar biasa sekali, dicari kesalahannya nggak ketemu saudara. Karena dikatakan dia itu terus setia saudara. Dikatakan iya dia itu terus saudara jujur saudara. Sebab ia setia dan tidak dapat suatu kelalaian, suatu kesalahan padanya. Luar biasa. Kenapa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, ketulusan saudara. Jadi seperti itu. Tuhan akan angkat kita terus naik. Jangan hidup dalam dosa. Sebab kalau hidup dalam dosa bisa dijatuhkan oleh iblis, bisa dijatuhkan oleh orang lain. Orang lain boleh punya rencana jahat, orang lain boleh menyerang, orang lain boleh menfitnah seperti Daniel. Tapi karena dia hidup dalam kekudusan, dia hidup dalam kesetiaan, dia hidup dalam kejujuran, dia tidak bisa dijatuhkan karena tidak didapati kesalahannya. Betul enggak saudara? Dan dia terus diangkat oleh Tuhan. Bahkan dia terus saudara diangkat oleh raja-raja berikutnya. Satu raja senang pakai Daniel. Kenapa? Dia jujur, dia tulus, dia tidak mengkhianati. Dia terus jadi berkat bagi rajanya. Dia berjuang dengan baik saudara. Rajanya jatuh ganti raja lain. Tetap saja dia jujur dengan raja yang kedua ini. Dia lakukan dengan setia. Oh, ganti raja ketiga, sifatnya tidak berubah. Dia terus hidup dalam kekudusan. Dia terus hidup dalam kejujuran. Dia terus hidup dalam kesetiaan. Raja tiga ganti keempat tetap dibutuhkan. Karena semua orang, semua raja butuh orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang suci, orang hatinya yang bersih. Tidak ada tujuan yang lain, saudara. Itu dibutuhkan senantiasa. Kalau kita hidup seperti itu, tenang saja. Masalah boleh datang, setan boleh nyerang, mau cekik sekalipun saudara, tetap semua dalam tangan Tuhan. Apalagi kalau kita kudus, jujur di hadapan Tuhan, pasti Tuhan bela, pasti Tuhan jagai, pasti Tuhan beri kemenangan, pasti datang anugerah. Saya tutup dengan satu ayat, akibatnya apa? Sebetulnya mau dijebak, tapi ternyata Tuhan berkarya luar biasa. Daniel, saudara, oh ini dua ya saudara, tapi tidak apa-apa ya. Daniel 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara lihat, karena Tuhan tahu dia benar, justru dia karena mau setia dengan Tuhan, dijebak orang, dia tetap mau setia dengan Tuhan. Dia tetap mau melakukan firman Tuhan. Sekalipun itu bisa diancam masuk itu, Tuhan bela saudara. Sekarang Daniel 6 ayat 27-29 itu membuat saya takjub. Ya, karena dia dilindungi gua singa nggak bisa apa-apa. Ayat 27, bersama ini ku berikan perintah, ya, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan pemerintahan tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, mengadakan tanda-tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu, dan seterusnya. Luar biasa. Masalah menjadi nama Tuhan dipermuliakan. Raja yang perintahkan semua harus percaya pada Allahnya Daniel. Bawa banyak orang datang ke Tuhan. Kata apa? Dia menjadi orang yang excellent. Luar biasa. Ayo dalam hidup kita semua excellent. Saya percaya kalau saudara pelajari nanti Daniel ada banyak sebenarnya. Tapi saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa.